Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita patut persembahkan kepada Tuhan, oleh karena berkat dan perlindungan Tuhan yang ajaib telah menjadi bagian kita sepanjang malam dalam peristirahatan kita, hingga kita boleh bangun di pagi hari ini. Adalah merupakan suatu kesempatan yang indah. Di pagi hari ini kita dapat datang untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Dan pekabaran firman Tuhan melalui renungan harian kita di pagi hari ini dengan judul Dosa Tidak Menarik Lagi. Sekali lagi, judul renungan harian kita hari ini, Dosa Tidak Menarik Lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami, hingga kami boleh pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu akan menjadi penting di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tidak hanya kami dengarkan saja, tetapi dapat kami hidupkan, terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita melalui renungan harian kita hari ini dengan judul Dosa Tidak Menarik Lagi. Ayat kita hari ini terambil dari buku Roma pasal 5 ayatnya yang ke-10. Diambil dari tulisan Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ke-10. Bunyi firman Tuhan demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sekali lagi, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dari ayat yang kita baca dapat kita renungkan bahwa kita bersyukur melalui kematian Yesus Kristus kita dapat diperdamaikan dengan Allah, diperdamaikan dengan Sang Pencipta kita. Jadi kita sekali lagi bersyukur atas apa yang dibuat oleh anak domba yang telah tersembelih itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita ikuti keterangan lanjut dari renungan harian kita. Kebenaran Kristuslah yang membuat orang berdosa diterima dan dibenarkan Allah, walaupun hidupnya berdosa. Jika ia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadinya, ia berdiri di hadapan Allah dengan menggunakan jubah yang tak bercacat celah dari kebenaran Kristus. Orang berdosa mati karena pelanggaran dan dosa dipersingkat oleh iman. Dalam Kristus, ia melihat dengan iman bahwa Yesus adalah juru selamatnya dan ia akan hidup selamanya. Dan ia dapat menyelamatkannya jika saja ia datang kepada Allah melalui Yesus. Dalam penebusan untuknya, orang percaya melihat suatu efisiensi dalam panjang dan tinggi dan dalamnya satu napas. Melihat betapa suatu kesempurnaan penebusan yang dibeli dengan suatu harga yang sangat mahal, sehingga jiwanya dipenuhi dengan pujian dan rasa syukur. Ia melihat dalam terang kemuliaan Tuhan, dan ia diubahkan sama seperti citranya oleh kuasa Roh Tuhan. Ia melihat jubah kebenaran Kristus ditenun
dalam mesin tenun surgawi, dibungkus dengan penurutannya dan dianugerahkan kepada jiwa yang bertobat melalui iman di dalam namanya. Pada saat orang berdosa memandang kepada Yesus yang mempunyai karisma yang tak tertandingi, dosa tidak lagi terlihat menarik bagi orang itu, karena ia memandang pemimpin tertinggi di antara 10.000, satu-satunya yang indah. Ia menyadari melalui pengalaman pribadi akan kuasa Injil yang desainnya hanya bisa diimbangi oleh kemuliaan tujuannya. Kita mempunyai juru selamat yang hidup. Dia tidak berada di dalam kuburan Yusuf yang baru. Ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke atas sebagai pengganti dan penjamin bagi setiap jiwa yang percaya. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Orang berdosa dibenarkan oleh karena kebaikan Kristus, dan ini adalah pengakuan Allah akan kesempurnaan dari penebusan bagi manusia. Bahwa Kristus taat sampai mati di kayu salib adalah sebuah janji dari penerimaan akan orang berdosa yang bertobat oleh Allah. Lalu, apakah kita masih membiarkan diri kita mengalami keraguan-raguan dan percaya dan ragu-ragu? Kita berdiri di hadapan Allah karena kebaikannya, bukan karena kebaikan yang ada dalam diri kita, tetapi karena iman kita dalam Tuhan kebenaran kita. Yesus berdiri di dalam kesucian dari yang paling suci, muncul di hadapan Allah bagi kita. Di sana ia tiada henti mewakili kita setiap saat, agar kita sempurna di dalamnya. Tetapi karena demikian, kita diwakili olehnya di hadapan Bapa. Kita tidak boleh menyalahgunakan rahmat-Nya dan menjadi tidak peduli, seenaknya dan mementingkan diri sendiri. Kristus bukanlah pelayan dosa. Kita sempurna di dalamnya, diterima dalam kasih-Nya, hanya jika kita tinggal di dalam Dia melalui iman. Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mengasihi Allah, kalau kita mengasihi Yesus, maka karisma Yesus, ketika kita melihat model kehidupan Yesus, model yang lemah lembut, model yang jujur, model yang bersemangat dalam hidup, maka Yesus akan menjadi idola kita yang berkarisma. Berkarisma artinya Yesus menjadi daya tarik kepada kita. Jika demikian, maka dosa tidak menarik lagi. Kenapa kita sekarang masih melakukan dosa? Jatuh lagi terus. Kenapa? Oleh karena dosa masih memiliki karisma. Dosa masih memiliki daya tarik. Nah, sekarang renungan pada pagi hari ini mengajak kita untuk mari kita mengidolakan, kita masuk pada karisma Yesus yang mengajak kita, yang boleh mendorong kita untuk menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Ayat tadi kita katakan bahwa kita bersyukur oleh karena Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah, memperdamaikan kita dengan Bapa. Dan Yesus katakan kita menjadi anak-anak Tuhan, kita diangkat menjadi anak-anak kerajaan itu. Di sini selanjutnya dikatakan bahwa jika kita tidak menggunakan atau kita menyalahgunakan kasih karunia yang telah Allah berikan, maka kita sangat rugi. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya mengajak kita, mari kita mengidolakan Yesus, mari kita mencintai Yesus, mari kita mengasihi Yesus, agar panutan Tuhan, agar semua yang Yesus hidupkan dalam kehidupan di dunia ini akan menjadi daya tarik kita, sehingga kita mengatakan dosa tidak menarik lagi bagi kita. Tuhan akan memberkati kita sepanjang hari ini, dan biarlah pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi makanan rohani di dalam
kehidupan kita semua. Saya dan saudara-saudara kita semua tahu bahwa menghadapi virus corona yang mewabah ini, kita berdiam diri di rumah, dan saya percaya Allah selalu akan menolong kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dan di dalam doa ini ada semua nama-nama yang selalu mendengarkan renungan yang saya bawakan ini. Saya akan berdoa setiap hari untuk 2 orang. Untuk 2 orang, saya tidak mengenal nama-nama ini, tetapi saya yakin bahwa saudara-saudara mendengarkan pekabaran ini dan kiranya saudara diberkati. Saya mungkin tambahkan untuk hari ini saya doakan 5 orang, nanti besok 5 lagi dan seterusnya. Kita akan doakan terus nama-nama saudara-saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah, pekabaran yang ajaib, bagaikan embun di pagi hari ini, yang telah menyiram hidup kami dengan rasa segar dalam hati kami. Tuhan, tolong kami, tidak hanya kami dengar pekabaran ini, tapi dapat kami hidupkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami boleh mencontoh pada Yesus. Biarlah kehidupan Yesus berkarisma bagi kami, berdaya tarik bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengatakan dosa tidak menarik lagi. Berkati dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami, bahkan dapat menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu mendoakan khusus perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan lebih istimewa, hamba doakan anak-anak Tuhan yang sering mendengarkan firman Tuhan melalui audio yang hamba-Mu bagikan. Tuhan akan memberkati saudara Ted Mokai, saudara Yakobus Watimuri, saudara Kristoteles Ansanai, saudara Martin Weigar, dan saudari atau Ibu Marice Werinusa. Tuhan memberkati 5 anak Tuhan yang hamba-Mu doakan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan akan memudahkan perjalanan hidup mereka. Tuhan akan menaungi, membungkus hidup mereka dengan Roh Kudus, agar mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Sekali lagi Tuhan, hamba serahkan nama-nama mereka kepada Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Saudara Ted Mokai, saudara Yakobus Watimuri, saudara Kristoteles Ansanai, saudara Martin Meigar, dan saudari atau Ibu Marice Werinusa, ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran pada pagi hari ini. Dan saya membutuhkan masukan dari saudara-saudara. Apabila renungan ini saudara-saudara membutuhkan lagu buka, ya mungkin lagu buka, lagu pujian, 1 lagu pujian, kemudian kita doa buka, lalu firman, lalu kemudian nanti doa tutup. Apabila itu perlu, maka saya akan sediakan demikian. Tetapi nanti boleh berikan komentar kepada bagian bawah dari YouTube ini, sehingga saya bisa mengetahui dan saya akan buat sebagaimana permintaan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, agar biarlah channel ini dapat berkembang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kita, sukses selalu, selamat pagi, semangat pagi, shalom.